Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, apa kabar hari ini? Saya selalu percaya bahwa Tuhan menyertai Anda dan saya. Semoga kasih setia Tuhan boleh kita rasakan dalam kehidupan kita masing-masing. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua, kita kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bagaimana dengan puasa Anda? Semoga kita senantiasa didampingi Tuhan agar kita dapat melalui setiap persoalan, godaan-godaan yang ada dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan kita akan menyertai kita dalam niat baik yang kita bangun. Dalam bacaan Injil pada hari ini, orang-orang menuntut tanda dari Yesus. Lalu Yesus mengatakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita mau menuntut tanda macam apa lagi? Sadarkah kita semua bahwa rahmat kehidupan detik ini, napas kehidupan detik ini adalah tanda yang luar biasa, adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan bagi Anda dan saya. Saya yakin kita semua punya pergumulan, punya persoalan yang berat. Tapi kalau sampai hari ini kita masih hidup, kita masih diberikan kekuatan, itu tanda bahwa Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang maha rahim, yang selalu mendampingi perjuangan hidup kita. Mau tanda apa lagi? Kita tidak perlu meminta tanda yang wow. Tapi apakah kita mau menikmati setiap tanda yang diberikan Tuhan? Teguran orang itu untuk kebaikan kita, itu juga tanda yang baik dari Allah. Hari ini kita melakukan kesalahan, lalu kita belajar bangun, kita punya niat, kita menyesali, itu juga tanda supaya kita mau kembali untuk bertobat. Dan kalau sampai hari ini Anda masih kuat dan bertahan, itu karena Allah tidak pernah melupakan dan meninggalkan Anda. Aduh, luar biasa baiknya Tuhan kita. Tuhan sungguh hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam buku Conversation with God, ada seorang yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau ketika saya sedang menderita? Tuhan lalu menjawab, saya ada dan melebur dalam segala sesuatu yang ada di muka bumi. Berarti Tuhan ada dalam segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Mampukah kita melihat kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita?
Ini yang paling penting. Mau minta tanda apa lagi? Orang lain saat ini sedang berbaring karena virus corona, sakit. Ada yang sedang kesulitan ekonomi, nggak bisa makan. Kita masih bisa makan sekalipun serba kekurangan. Kita masih bisa tinggal, banyak orang yang tinggal di kolong jembatan. Kurang baik apa? Semua Tuhan perhatikan, semua Tuhan berikan. Lalu mau tanda apa lagi? Selain kita merasakan cinta dan belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang menuntut tanda dari Tuhan. Dan Yesus tadi jelas menolak untuk memberikan tanda bagi mereka. Karena seluruh hidup Yesus merupakan tanda nyata bagi Anda dan saya. Seluruh hidup Yesus adalah tanda nyata bagi saya dan Anda. Dia menyerahkan hidupnya. Kurang baik apa? Mau tanda apa lagi bahwa dia tidak mencintai kita? Dia mencintai kita dengan seluruh hidupnya. Kita masih memperhitungkan waktu kita untuk diberikan kepada Tuhan. Dia tidak. Dalam kesulitan sebesar apapun dia ada. Lalu apa kita merasakan itu? Kadang kita terlalu sibuk dengan pikiran persoalan, ketakutan, masalah. Lalu kita lupa melihat tanda-tanda yang hadir. Sekecil apapun tanda itu. Dan dia sungguh ada. Tapi karena kita terlalu sibuk dengan penderitaan kita sendiri, maka kita lupa tanda yang diberikan Tuhan bagi kita. Mari, kita tidak usah minta tanda. Tapi kita selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Mujizat masih ada, mujizat akan terjadi kalau kita setia datang dan berserah diri di hadapan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana? Apakah Anda diteguhkan imanmu dengan mendengarkan firman Tuhan hari ini? Saya merasa sungguh dikuatkan karena saya punya Allah yang sungguh baik, yang selalu memberikan saya apa yang saya butuhkan dalam kehidupan saya. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas perjalanan suka duka yang boleh saya alami, karena saya mampu melihat betapa Engkau mencintai saya. Mari Bapak, Ibu, adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas berkat-berkat rahmat kehidupan, kesehatan, sukacita, penderitaan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu melihat kehadiran-Mu dalam setiap pergumulan hidup kami maupun dalam kebahagiaan hidup kami. Karena Engkau Allah Sang Immanuel yang selalu menyertai kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami tidak lari dari setiap penderitaan kami, tapi mampu memikul salib hidup kami dengan mengandalkan Engkau sebagai Sang Juru Selamat kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.